Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Cijantung Resort Cijantung di hari Senin 5 September di tahun 2022 ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan untuk kita di hari Senin ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ingin mengajak kita supaya kuat di dalam Tuhan. Menjadi pengikut Kristus adalah suatu panggilan dan tanggung jawab, karena kita tidak hanya menjadi jemaatnya yang hadir setiap minggu dan persekutuan lainnya di gereja kita. Akan tetapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi prajurit yang tangguh agar dapat menghadapi berbagai macam bentuk peperangan rohani dalam kehidupan kita. Alkitab dalam Efesus 6 ayat 12 sangat jelas dikatakan bahwa hidup kita tidak hanya hidup secara jasmani atau darah dan daging, tetapi hidup secara rohani, di mana ada roh-roh jahat yang harus kita lawan dan mematahkan pekerjaannya, yaitu dengan kuasa darah Kristus. Iblis yang selalu cerdik dan membuat siasat jahatnya melalui berbagai macam masalah dan cobaan, bahkan melalui kenikmatan duniawi untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tanpa ada perlawanan dari anak-anak Tuhan, maka mereka akan terseret dan jatuh ke dalam dosa dan perhambaan dosa. Saudara yang kekasih, oleh karena itulah kita harus kuat dan kekuatan kita harus bersumber dari Tuhan. Kita adalah prajurit atau laskar Kristus yang harus melengkapi diri dan harus tangguh dalam menghadapi musuh kita, yaitu iblis dengan segala bentuk, cara, dan kecerdikannya. Sebagai prajurit Kristus yang tangguh dalam menghadapi musuh, kita akan memenangkan pertempuran ini. Kita harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah, sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Saudara yang jemaat Tuhan, untuk mempergunakan seluruh senjata itu dengan benar tentu saja tidaklah mudah. Seorang prajurit tentu harus dilatih untuk terbiasa menggunakan pedang atau perisai. Senjata-senjata itu tidak bisa hanya kita pegang tanpa melatih diri untuk memakainya. Tetapi ketika kita berhasil menguasainya, bukan berarti kita yang hebat. Kita lihat pada ayat renungan kita pada hari ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya tentu saja kemampuan kita adalah di dalam Tuhan, bukan dalam kekuatan kita sendiri. Alkitab menyediakan senjata yang komplit untuk menghadapi peperangan rohani. Walaupun itu sudah kita kenakan, tidak akan efektif tanpa latihan. Mari kita melatih diri kita dengan penuh kedisiplinan untuk mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayat 8. Saudara jemaat Tuhan, kata kuat di dalam Tuhan itu mengartikan
apapun pergumulan, kesesakan, penderitaan, kesengsaraan, dan kesakitan yang sedang kita alami saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini supaya kita kuat, tegar, teguh, dan jangan goyah. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku berdiri yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Alkitab juga menyebutkan bahwa umat Tuhan harus tahan uji, sebagaimana boleh kita baca dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai 22. Oleh karena itu saudaraku, bila saudara saat ini sedang bergumul dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesesakan, apakah itu masalah rumah tangga, keluarga, atau suami, istri, atau anak, atau apapun di dalam pekerjaan, penyakit yang tak kunjung sembuh, karena di PHK atau krisis apapun yang sedang kita hadapi saat ini dan sebagainya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau dan yang menaruh harapannya kepada Engkau. Hari ini kami sadar dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah roh kekuatan Tuhan ada bersama kami dengan memakai senjata Allah. Firman Tuhan akan menjadi senjata bagi kami. Biarlah Tuhan firman Tuhan kami pedomani di dalam menjalani hari-hari yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan hari ini untuk dapat melakukan segala apa yang kami rencanakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kita hari ini dalam pekerjaan kita, apapun itu kita bersama dengan Tuhan. Shalom, Horas.